Setiap langkah kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalanmu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Oh, Yesus, Engkau Tuhan, Kau yang ku percaya. Ini segenap hidup kami pakai seturut kehendak-Mu. Oh, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Oh, oh, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Oh, rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Oh, Yesus, sungguh ku percaya. Terima kasih Yesus. Shalom Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, Jemaat Bethany Batam Community dimanapun Bapak Ibu berada. Senang sekali kita kembali bertemu dalam ibadah tengah minggu pada hari ini bersama dengan saya. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Karena mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita, merendahkan diri kita di hadapan kebenaran firman Tuhan. Saja Bapak Ibu kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapak terima kasih buat hari ini Tuhan. Kalau kami masih boleh mendapat kesempatan untuk memuji menyembah bahkan belajar kebenaran firman-Mu lagi. Terima kasih di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini. Engkau terus menyertai dan memberkati, menolong
memelihara hidup kami Tuhan, sehingga kami masih dapat bertahan tegak berdiri terus untuk memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kembali kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami, mengurapi, memberkati, memberikan pencerahan buat setiap kami, sehingga kami mengerti apa yang firman-Mu mau ajarkan kepada setiap kami pada hari ini. Terima kasih, mengucap syukur. Berkati setiap umat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang mendengarkan, menonton video ini Tuhan. Biar kiranya Allah Roh Kudus juga mengurapi dan memberkati. Terima kasih, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan kembali belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya berikan pada hari ini adalah sebuah pertanyaan, yaitu orang apakah dia ini? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang terambil dari kisah di mana Yesus meredakan badai, yang terambil dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Kita akan baca bersama-sama Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai yang ke-27. Bagian ini paralel Bapak Ibu dengan Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, juga Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Nanti kita akan sedikit membahas bagian di Markus Bapak Ibu, tapi kita akan mengambil Matius pasal 8 ini sebagai pokok pembahasan kita pada hari ini. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Angin ribut diredahkan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah." Suatu permintaan untuk pertolongan Bapak Ibu ya. "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Bapak Ibu, seperti yang saya bilang bahwa bagian ini dicatat di dalam 3 Injil sinoptik Bapak Ibu, yaitu dalam Matius, Markus, dan Lukas. Ketiga Injil ini mencatat kisah ini, membuktikan bahwa kisah ini mengandung suatu pesan yang sangat penting, yang merupakan salah satu tujuan dari para penulis Injil mencatat, sehingga ada pesan khusus yang hendak diberitahukan kepada para pendengar atau pembaca dari Injil ini. Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan yang dicatat yang mempunyai nada yang sama seperti dalam Matius pasal 8 ayat 27 tadi. Dalam Matius 8 ayat 27 tadi dicatat bahwa setelah kejadian Yesus meredakan badai, maka orang-orang bertanya, murid-murid bertanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Dalam Markus pasal 4 ayat 41 dicatat pertanyaannya kurang lebih sama. "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Dalam Lukas pasal 8 ayat 25 dicatat demikian. Lukas mencatat pertanyaan seperti ini. "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Bapak Ibu, ketiga Injil mencatat pertanyaan yang bernada sama, mempertanyakan siapakah Yesus ini. Inilah pertanyaan sekali lagi yang muncul ketika setelah kisah Yesus meredakan badai, di mana suatu mujizat yang ajaib, yang luar biasa yang dilakukan Yesus, yaitu meredakan badai di tengah danau. Dan kalau kita orang awam mungkin membaca bagian ini, baik kita biasa saja. Dan mungkin kita hanya berpikir ini adalah salah satu mujizat yang lain yang Yesus kerjakan di dalam pelayanannya kurang lebih 3,5 tahun di muka bumi. Tapi sekali lagi seperti tadi di awal saya katakan, ketiga Injil sinoptik mencatat bagian ini, bahkan pertanyaannya mengandung bagian yang sama, dengan nada yang sama, mempertanyakan siapakah Yesus ini. Dan selalu mengkaitkan antara mujizat yang Yesus lakukan dengan alam, yang dalam kasus ini adalah badai, angin, danau, atau air. Nah Bapak Ibu, mengapa
ketiga penulis Injil mencatat bagian ini. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa para sarjana memahami, menjelaskan bagian ini, dan mereka tahu bahwa orang-orang Yahudi memahami Taurat mereka, perjanjian lama mereka, dan mereka paham bahwa mujizat menenangkan badai di dalam perjanjian lama tidak pernah dilakukan oleh nabi manapun. Sehingga dalam pola pikir mereka, menenangkan badai adalah mujizat, adalah sesuatu peristiwa ajaib yang hanya dilakukan oleh Allah di dalam perjanjian lama. Para sarjana sepakat bahwa bagian ini sebenarnya dihubungkan dengan perjanjian lama, khususnya saya mencatat di sini dalam Mazmur 107 ayat 23 sampai ke 30. Saya bacakan buat Bapak Ibu, agak panjang, Bapak Ibu menyimak kisahnya. Mazmur 107 ayat 23 sampai 30. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Di situ Tuhan pakai huruf besar semua Bapak Ibu ya. Allah YHWH Bapak Ibu. Dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai dan meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Ayat 28. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. 29. Dibuat nyala badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Sekali Bapak Ibu, seperti saya tadi katakan, orang Yahudi memahami bahwa tidak ada nabi yang lain, tidak ada manusia yang lain di dalam perjanjian lama yang pernah melakukan suatu mujizat yang meredakan badai atau alam semesta ditenangkan seperti dalam kisah Yesus menenangkan badai. Tentu saja Injil dicatat setelah kenaikan Tuhan Yesus Bapak Ibu, sehingga waktu Roh Kudus dicurahkan, para murid-murid, para penulis Injil, mereka mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahwa dalam bagian ini, Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai Allah di dalam perjanjian lama. Tentu saja pertanyaan tadi mengundang menggelitik hati mereka. Yesus tampil sebagai manusia biasa, bahkan kita bisa mengerti bahwa Yesus sempat tidur di dalam perahu dalam kisah ini Bapak Ibu ya. Dan itulah kenapa mereka bertanya, orang apakah dia ini? Siapakah Yesus ini, sosok manusia ini yang kalau kita lihat secara mata jasmani adalah manusia biasa sama seperti kita, bahkan tidur di buritan. Tetapi tokoh ini, manusia Yesus ini, melakukan apa yang hanya Allah di dalam perjanjian lama, yang hanya Allah lakukan, yaitu menenangkan badai. Maka sesuai dengan tujuan para penulis menuliskan Injil, seperti dikatakan Matius, Markus, dan Lukas, mereka mencatat bagian ini untuk memberitahu kepada semua pendengar, semua pembaca, juga buat Bapak, Ibu, dan saya, dan buat siapapun yang membaca, memahami kisah ini, bahwa Yesus adalah Allah yang hidup, yang berinkarnasi menjadi manusia. Bahwa Yesus adalah Allah yang mengambil wujud manusia dan berjalan di antara umatnya, melakukan mujizat bersama-sama dengan murid-murid, melakukan perjalanan pelayanan. Dan sosok ini sungguh-sungguh adalah Allah yang hidup, yang ada di dalam perjanjian lama, bahwa Yesus adalah sosok yang dinubuatkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Bapak Ibu, dalam Markus 4 ayat 40 sampai ayat 41, saya akan bacakan buat Bapak Ibu ya. Dalam Markus 4 ayat 40 dikatakan begini, setelah Yesus meredakan badai itu, Yesus berkata kepada para murid, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Kata Yunani dipakai ada kata deilos. Mengapa kamu tidak percaya?
ayat 41, mereka menjadi sangat takut karena yang dipakai adalah phobeo. Dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Perhatikan Bapak Ibu, Yesus menegur para murid khususnya. Yesus berkata, mengapa kau begitu takut? Kata takut di situ, kata delos, itu mengandung arti benar-benar takut terhadap sebagai objek saat itu adalah badai. Mereka takut dengan badai yang terjadi. Mereka ketakutan sama seperti kita merasakan takut ketika nyawa kita terancam bahaya. Tetapi setelah Yesus melakukan mujizat, menenangkan badai tersebut, rasa takut itu berubah. Di sini dikatakan ayat 41, mereka menjadi sangat takut. Kata phobeo yang dipakai. Di sini bukan sekedar takut dikarenakan nyawa yang terancam. Tetapi ada perubahan emosi, ada perubahan sikap para murid yang awalnya takut karena nyawanya terancam karena badai. Kemudian mereka berubah arah dari takut terhadap nyawa yang terancam menjadi rasa hormat, rasa kagum, dan oknum atau sekarang objek yang membuat mereka merasakan kagum ini bukan lagi badai, tetapi sosok manusia bernama Yesus. Manusia yang adalah Allah itu sendiri. Bapak Ibu, di sini dicatat dengan jelas dalam kitab dalam Injil Markus. Setelah kejadian itu, mereka mulai berpikir ulang. Mereka mulai berpikir, sungguhkah yang di hadapan kami ini hanya manusia biasa? Dari rasa takut terhadap badai, mereka menjadi hormat, menjadi respect, menjadi kagum. Takut mereka berubah. Objek takut mereka pun berubah. Tadinya terhadap badai dan sekarang kepada sosok ilahi yang sudah menyatakan dirinya bahwa dialah Allah di dalam perjanjian lama. William Hendrickson, seorang ahli tafsir Bapak Ibu, dalam komentarnya Lukas 8 ayat 25, saat beliau mengomentari Lukas 8 ayat 25 mengatakan demikian. Mereka dipenuhi dengan rasa takut dan hormat yang mendalam. Mereka mulai menyadari Yesus bahkan lebih besar daripada yang tadinya mereka bayangkan. Membutuhkan kealahan, ini dalam bagian akhir komentarnya Bapak Ibu, membutuhkan kealahan untuk mengubah cuaca. Dan ini dipahami oleh orang Yahudi. Dan Yesuslah yang memerintah elemen-elemen cuaca dengan hasil atau akibat bahwa bahkan angin dan air taat kepadanya. Halaman 442. Dalam bagian ini Bapak Ibu, Matius, Markus, Lukas mencatat kisah ini. Tujuan utamanya menunjukkan sekali lagi bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Allah di dalam perjanjian lama yang berinkarnasi menjadi manusia dan menggenapi semua nubuatan-nubuatan Nabi. Sekali lagi Bapak Ibu, pertanyaan yang sama diajukan kembali kepada kita. Siapakah Yesus bagimu? Mungkin kau sudah mengenal Yesus bertahun-tahun. Tapi apakah engkau, apakah saya, apakah kita sungguh-sungguh mengenal Yesus, mengimani Yesus, mengakui Yesus sebagai sungguh-sungguh Tuhan dan Allah yang memerintah dalam hidup kita? Waktu saya kuliah, Bapak Ibu, ada suatu kisah yang bagi saya menyedihkan. Waktu itu saya sudah aktif di pelayanan di gereja, di Kota Malang saat itu. Dan saya beberapa kali diajak oleh persekutuan di kampus, Bapak Ibu ya. Tapi untuk aktif melayani di sana, menjadi pengurus, macam itulah Bapak Ibu. Tapi terus terang saya waktu itu menolak, karena memang saya sudah memilih untuk fokus untuk pelayanan di gereja. Dan di persekutuan doa di kampus ini, Bapak Ibu, ada seorang rekan, seorang wanita, seorang Kristen yang sungguh-sungguh aktif, radikal, mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Tapi yang menyedihkan bagi saya, di akhir-akhir semester kami kuliah, ketika saya terakhir kali bertemu dengan dia, suatu saat tiba-tiba saja dia melakukan suatu pernyataan yang mengejutkan bagi saya. Dia berkata kurang lebih seperti ini, Don, kamu tahu bahwa selama ini saya hanya menganggap Yesus sebagai seorang nabi. Bapak Ibu, mungkin bagi kita ini sesuatu yang menyedihkan. Kok bisa bertahun-tahun jadi Kristen, aktif dalam pelayanan persekutuan doa di kampus, mungkin bahkan di gereja. Tetapi ternyata dalam kehidupannya, dia hanya mengaku Yesus sebagai seorang nabi. Persis seperti para murid dalam kisah ini.
Nah, Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu dan saya? Mungkin kita mengakui Yesus adalah Tuhan, tapi bagaimana aplikasi kehidupan kita sehari-hari? Sudahkah kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja? Bapak Ibu, siapa Yesus bagimu? Ya mungkin ada Bapak Ibu yang hari ini engkau bukan seorang Kristen, engkau belum pernah mengenal nama Yesus dan engkau somehow entah bagaimana tertarik mendengarkan rekaman khotbah ini dan engkau mendengar nama Yesus dalam rekaman khotbah ini. Saya memberitahukan kepada Bapak Ibu, jika engkau belum mengenal Yesus, hari ini diperkenalkan dan diperdengarkan kepadamu seorang yang bernama Yesus, yaitu Allah yang menjadi manusia, yang datang ke bumi, berjalan bersama dengan manusia bahkan mati untuk menebus dosa manusia. Sudahkah engkau percaya kepadanya? Sudahkah engkau mengikutnya? Sudahkah engkau menjadikan dia Tuhan dan Raja dalam hidupmu? Inilah waktunya, inilah saatnya. Jika engkau baru pertama kali mendengar tentang Yesus, maka undangan keselamatan hari ini datang kepadamu. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, maka kehidupan kekal akan menjadi bagian dalam hidupmu. Saya lanjutkan Bapak Ibu, pelajaran apa kira-kira yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, pengenalan kita akan Yesus menentukan bagaimana reaksi kita terhadap masalah di dalam hidup kita. Perhatikanlah para murid. Sebelum kisah ini, mungkin mereka sudah melihat ada mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka takjub dengan pengajaran-pengajaran Yesus ketika Yesus melakukan khotbah di atas bukit. Suatu pengajaran yang luar biasa, yang diakui bahwa Yesus mengajar dengan penuh kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat di zaman itu. Tetapi kisah Yesus menenangkan badai, mulai mengubah pola pikir mereka tentang siapa Yesus. Demikian pula kita. Jika kita tidak mengenal Tuhan dengan baik, maka kita tidak tahu sehebat apa, sedahsyat apa yang bisa Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sehingga seringkali banyak orang Kristen tiap minggu ke gereja menghadapi masalah-masalah kehidupan yang seharusnya masalah-masalah biasa. Tetapi kita menjadi cengeng, kita menjadi mudah patah arang. Kita lupa bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang bahkan berkuasa terhadap alam semesta ini. Dan Allah yang berkuasa bahkan terhadap virus corona yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk meremehkan pandemi yang terjadi. Tetapi percayalah, apapun yang terjadi, yang kita alami hari-hari ini, Yesus tetap Allah yang berdaulat dan memerintah atas alam semesta ini. Dia juga Tuhan yang berkuasa atas virus corona yang kita alami hari-hari ini. Jangan takut, percayalah. Dia akan melindungi dan menyertai Bapak Ibu melalui pandemi ini. Bersama dengan Tuhan adalah posisi yang terbaik bagi setiap anak-anak Tuhan. Yang kedua, perhatikanlah ketika para murid mulai panik dan ketakutan. Mereka berseru kepada Yesus, Tuhan tolonglah kami. Kita akan binasa. Mereka takut Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, seperti yang tidak kita pelajari hari ini, doa ini atau permintaan tolong ini mereka lontarkan, mereka panjatkan sebelum mereka sungguh-sungguh memahami Yesus adalah Tuhan yang sejati. Bagi mereka Yesus hanya seorang nabi biasa saat itu. Itulah kenapa mereka ketakutan. Dan saat itulah mereka berdoa atau memohon pertolongan kepada Yesus. Dan perhatikanlah, bukankah Yesus adalah Tuhan yang baik? Dia tetap menolong mereka. Dia tetap menenangkan badai itu. Sekalipun doa mereka bukanlah doa yang sempurna dan tidak didasari oleh iman yang sempurna. Bapak Ibu, mari renungkan bagian ini baik-baik. Dalam kondisi seperti ini, saya mendorong Bapak Ibu untuk teruslah berdoa. Apapun yang terjadi, teruslah berdoa. Kalaupun tidak terjadi apa-apa, teruslah berdoa. Karena kita berdoa kepada Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Allah yang sanggup menjawab doa kita. Percayalah, Dia akan menjawab doa kita. Dia akan menolong kita. Apapun pergumulanmu, apapun yang kau alami hari-hari ini. Teruslah berdoa. Jangan patah arang. Jangan berpikir bahwa doa kita harus sempurna. Iman kita harus sempurna. Tidak. Tuhan pun menjawab doa yang tidak sempurna. Iman yang tidak sempurna. Bukan berarti saya mengajarkan Bapak Ibu untuk hidup sembarangan dan tidak bertumbuh dalam kerohanian. Tidak. Yang saya mau katakan adalah teruslah berdoa, lakukan yang terbaik, teruslah bertumbuh dalam imanmu. Dan Tuhan adalah Tuhan yang baik.
yang akan terus menjawab doa kita. Sekalipun doa kita, iman kita bukanlah doa dan iman yang sempurna. Karena itu dalam kondisi pandemi seperti ini, kalau engkau sudah tidak tahu lagi yang mau kerjakan, jangan berhenti untuk berdoa. Saya percaya Tuhan akan terus menuntun Bapak, Ibu, dan saya. Dan poin yang ketiga, jangan takut. Dan sadarilah bahwa Allah selalu menyertai kita. Yesus memang menegur para murid. Dalam ayat 26 dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Tentu saja, karena ketidakpercayaan kita, karena ketidakmengenalan kita akan Tuhan kurang, Bapak Ibu, tidak sempurna. Seringkali kita menjadi takut, menjadi lemah. Tetapi ingat, Matius menutup Injilnya dengan pasal 28 ayat 20. Dengan suatu penghiburan, suatu motivasi yang luar biasa bagi saya. Matius 28 ayat 20 berkata, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Suatu janji yang manis, suatu janji yang indah. Dan yang berjanji adalah Tuhan, Allah sendiri. Karena itu, ini menjadi pesan Allah menyertai kita. Pesan Immanuel, Allah ada bersama dengan kita. Akan selalu menjadi pesan yang kuat di dalam Injil. Yang akan selalu menjadi penghiburan dan kekuatan bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Karena itu jangan takut apapun yang kau alami. Jika engkau sudah menyembah dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau sudah menyembah Tuhan yang benar, teruslah setia kepadanya. Jangan takut, teruslah bertumbuh dalam pengenalanmu. Sehingga semakin kita mengenal Tuhan, reaksi kita terhadap masalah-masalah akan semakin baik. Kita tidak lagi menjadi anak Tuhan yang cengeng, tapi kita percaya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu akan ada terus menolong dan membimbing kita. Teruslah berdoa. Teruslah berdoa sekalipun tampaknya tidak terjadi apa-apa. Karena kita percaya doa kita didengar oleh Tuhan Yesus. Dan Dia akan menjawab doa-doa kita. Dan jangan takut. Karena Dia adalah Allah. Immanuel, Allah yang selalu menyertai Bapak, Ibu, dan saya. Demikian firman Tuhan pada kali ini. Saya berdoa biar ini jadi kekuatan bagi setiap kita, khususnya di masa-masa sukar ini. Bahwa jika engkau sudah menyembah Yesus, yakinlah, percayalah, Dia Allah yang setia. Dia akan terus menopang dan menyertai kita. Dia akan menolong kita melalui setiap badai dan pergumulan dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih kalau kami beroleh anugerah untuk bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Tidak semua orang Tuhan mendapat kemurahan dan anugerah, bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tapi kami beroleh anugerah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dan kami percaya bahwa Engkau akan terus membawa kami mengenal Engkau lebih lagi di dalam pertumbuhan iman kami. Sehingga kami semakin mengenal Engkau dan kami semakin bereaksi dengan baik saat kami menghadapi masalah-masalah yang kami alami dalam hidup ini. Supaya kami tidak menjadi orang Kristen yang cengeng, tidak menjadi orang Kristen yang patah arang Tuhan. Tapi terus menaruh pengharapan kami di dalam Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus berdoa. Apapun yang terjadi, menaikkan doa kami di hadapan-Mu karena kami percaya Engkau Allah yang menjawab doa-doa kami sekalipun doa kami tidak sempurna, sekalipun iman kami tidak sempurna, Engkau mengasihi kami, melampaui dari kedewasaan rohani kami, kapasitas iman kami, melampaui segala sesuatu itu. Engkau tetap mengasihi kami Tuhan, dan ajar kami, ingatkan kami, supaya kami terus mengerti bahwa sungguh Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami dalam badai apapun dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan yang ada bersama dengan kami, menyertai kami, memimpin, menopang, memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa bersama umat-Mu yang mendengarkan rekaman khotbah ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka alami, kiranya kekuatan, penghiburan, pengharapan yang daripada Tuhan terus menopang hidup mereka. Buat kami Tuhan lebih dewasa lagi, lebih mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Terima kasih, kami mengucap syukur pada firman-Mu Tuhan, dan kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu, mari angkat kedua tangan kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan pada hari ini.
Karena itu renungkan dan lakukanlah dan terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus dan kuasa daripada Roh Kudus yang terus menopang, memberkati, menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bagi Tuhan, kita bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.